Tapi ya mau dibilang haram atau enggak, yang waras pasti tahu ini gangguan. Karena apa? Karena hiburan yang baik itu yang nggak bikin tetangga sakit telinga, nggak bikin kaca pecah, dan nggak bikin anak kecil lihat tarian vulgar secara live. Dan sayangnya masih ada yang nganggep ini sekedar hiburan rakyat. Seolah-olah rakyat cuma pantas dihibur pakai cara yang norak. Selamat datang di Zona Kriminal. Semoga episode kali ini nggak bikin tetangga sakit kepala. Jadi kali ini aku di sini bukan mau nyetel bass yang gede-gede ya, yang bisa sampai mecahin gelas, tapi mau ngobrolin satu tren absurd yang katanya hiburan rakyat, padahal lebih mirip siksaan akustik gratis. Sound horeg. Siap-siap ya, kita bakal bahas kenapa horeg ini gak ada hore-horenya sama sekali, kecuali buat segelintir orang yang seneng lihat kaca rumah retak sambil goyang-goyang pinggul. Katanya sih sound horeg itu hiburan rakyat. Konvoi truk penuh speaker, lampu kelap-kelip, dan dentuman bass yang bikin dada bergetar. Tapi buat yang nggak ikut konvoi, itu bukan hiburan bos, itu siksaan massal. Bayangin ya, bayang nenek-nenek yang lagi butuh tidur siang, anak kecil yang lagi belajar ngaji, atau orang sakit yang pengen ketenangan. Semuanya itu harus rela rumahnya goyang karena ada gempa lokal demi kesenangan segelintir orang. Dan yang lebih kocak, kerusakan properti jadi bonus yang tak tertulis. Di Malang, ada rumah warga yang sampai retak kacanya. Siapa yang tanggung jawab? Gak ada bos, gak ada. Ujung-ujungnya yang gak ikut pesta malah yang harus ngeluarin duit buat perbaikan. Dan ironisnya, semua ini diklaim sebagai bentuk kebersamaan. Kebersamaan apanya kalau yang satu joget di jalan, yang lain frustasi di rumah. Dan kenyataannya sound horeg ini sering bikin macet, keributan, dan tontonan tarian vulgar yang lebih cocok buat festival tanpa sensor. Bukan malah hiburan murah meriah, tapi biaya sosial yang mahalnya nggak ketulungan. Dan yang lebih nyebelin, semua itu cuma demi sekedar biar rame. Sementara dunia luar lagi sibuk bikin AI, mobil listrik, dan riset kanker. Nah kita masih bangga konvoi speaker segede-gede lemari es. Kenapa? Karena katanya tradisi baru yang lebih seru. Padahal lebih mirip kemunduran intelektual secara berjamaah. Dan kayak bilang, nggak apa-apa ganggu, yang penting happy. Happy-nya siapa? Happy-nya segelintir, deritanya rame-rame. Ada juga yang nyebut ini hiburan rakyat kelas bawah. Tapi come on, masa hiburan rakyat harus selalu bentuknya merusak ketenangan? Bukankah hiburan yang cerdas mestinya nggak nambah dosa telinga orang lain? Malah sekarang sound horeg jadi tempat subur buat tarian erotis dan pergaulan bebas. Jadi ini tuh akhirnya bisa disebut hiburan murah atau jalan tol ke arah degradasi moral. Dan kalau ada yang bilang, ya udah kalau nggak suka tinggal tutup kuping. Nah ini argumen yang paling males buat abad ini. Tutup kuping boleh, tapi bagaimana caranya tutup kaca rumah orang biar nggak retak? Gimana nutup hati orang tua yang lihat anaknya goyang-goyang nggak karuan di atas truk? Nggak segampang itu, Ferguson. MUI Jawa Timur akhirnya turun tangan, ngeluarin fatwa haram. Bukan cuma soal suaranya yang bikin gendang telinga ngos-ngosan, tapi juga soal efek domino seperti gangguan kesehatan, kerusakan properti, dan sampai momen-momen maksiat gratisan di jalan raya. Ini lucu juga ya, fatwa muncul di tahun 2025 setelah ribuan rumah mungkin udah keburu getar duluan. Tapi ya mau dibilang haram atau enggak, yang waras pasti tahu ini gangguan. Karena apa? Karena hiburan yang baik
itu yang nggak bikin tetangga sakit telinga, nggak bikin kaca pecah, dan nggak bikin anak kecil lihat tarian vulgar secara live. Dan sayangnya masih ada yang nganggep ini sekedar hiburan rakyat. Seolah-olah rakyat cuma pantas dihibur pakai cara yang norak. Fatwa haram ini jadi semacam tamparan keras biar orang-orang paham kebebasan berekspresi juga punya batas. Tapi tentu saja selalu ada yang cuek. Jadi kadang mereka mikirnya tuh, halah toh telinganya mereka masih sehat-sehat aja kan. Pemerintah daerah katanya udah gerak mau bikin regulasi biar suara nggak lebih dari 120 desibel. Kedengarannya sih keren, tapi sayangnya ini telat dan tanggung. Soalnya yang hobi sound horeg selalu nemu celah. Aturan boleh ada, tapi kalau nggak ditegakkan sama aja kayak nulis dilarang buang sampah yang tertempel di TPS liar. Dan yang paling miris, ada yang ngaku-ngaku ini budaya lokal. Padahal kata pakar budaya, ini cuma budaya dadakan hasil teknologi audio, bukan tradisi Jawa yang mulia, tapi tradisi baru yang bising. Kalau ini memang beneran budaya, kenapa nggak muncul dari dulu ya sebelum ada speaker? Lucu kan? Lucu. Regulasi itu penting, tapi kesadaran jauh lebih penting. Karena sekuat apapun perda, kalau mentalnya masih yang penting rame, ya percuma. Konvoi tetap jalan, tetangga tetap ngeluh, dan kaca tetap retak. Jadi sound horeg ini ibarat mantan toksik. Dulu mungkin bikin ketawa, tapi lama-lama bikin sakit. Dan pertanyaannya, apa mau terus dipelihara atau cukup sampai di sini? Dunia lagi maju, masa kita masih bangga konvoi pakai speaker? Sound horeg nggak bikin kita kelihatan keren, justru nunjukin kalau kita belum dewasa ngatur kebiasaan sendiri. Hiburan sejati harusnya nggak nyiksa orang lain, dan kita cuma butuh sedikit empati, bukan speaker tambahan. Ayo move on ke hiburan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih manusiawi. Biar apa? Biar telinga, hati, dan kaca jendela sama-sama selamat. Aku Berio WB.